Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 24 dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11, kita akan membaca secara bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai. Ayat 11 dari Keluaran pasal 24. Keluaran 24, 1 sampai 11 kita akan mulai. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan ini. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Sama-sama. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah dilurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Saudara, pada bagian ini kita membaca bagaimana peristiwa Tuhan memanggil untuk Musa menghadap kepada Tuhan. Maka ditentukanlah oleh Tuhan, dia memanggil baik Musa disertai dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, 70 dari tua-tua artinya dari 12 suku dipilih 70. 70 adalah angka yang selalu menyimbolkan kesempurnaan. Artinya ada perwakilan jemaat yang menghadap kepada Tuhan dalam sikap dan jumlah yang sempurna itu. Begitu harusnya digugat oleh Tuhan. Nah, ini menjadi tuntutan yang sangat serius. Harun, Nadab dan Abihu adalah generasi imam pertama di dalam tradisi Yahudi. Sehingga kemudian ketika mereka menghadap, mereka dengan Musa menyertai Musa. Nah, Musa memberitahukan hal ini kepada orang-orang Israel. Dan dikatakan bahwa bangsa itu tidak boleh mendekat. Hanya orang yang diperkenan, Musa saja. Tetapi kemudian dalam bagian seperti itu, sesudah Musa memberitahukan segala firman ketentuan kepada Israel, Israel berkata, baiklah, jadilah apa yang Tuhan tetapkan, bahwa Musa akan menghadap Tuhan dengan orang yang sudah ditunjuk dan bangsa Israel tidak. Dan memang bangsa Israel gentar menghadap Allah. Di sini dengan segera kita mendapatkan satu gambaran yang sangat berbeda dengan gambaran perjanjian baru. Di mana umat mempunyai bentang lebar, jarak yang begitu jauh antara umat dengan Allah. Sehingga diperlukan pengantara yaitu imam. Tanpa imam pengantara, maka umat tidak bisa berurusan dengan Allah. Dan kita melihat bagaimana kesucian Allah dinyatakan secara bentuk harafiah. Bagaimana manusia melihat kemuliaan itu. Pasti akan mati. Itu membuat Israel gentar berhadapan dengan Allah. Sayangnya
sayangnya ketika kasih karunia Yesus Kristus diberikan kepada kita, kita justru tidak gentar berhadap Allah. Bagi saya ini menjadi semacam satu pelecehan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana kita bisa sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, tetapi justru tidak respect. Tetapi memang sungguh kelewatan. Dari jauh kita terasa takut, sesudah dekat kita jadi kurang ajar. Ini ironisnya orang beragama. Jauh gentar kepada Allah, karena takut bertemu dia sang murka. Tapi ketika dibuat menjadi dekat, malah jadi kurang ajar, saudara. Tidak bersyukur bahwa dulu dia jauh dan sekarang dekat. Mestinya kan itu sikap orang percaya. Nah, kembali kepada kita renungkan. Ketika kemudian saudaraku, Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua Israel itu akan menghadap kepada Tuhan, maka Musa mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu menuliskan segala apa yang Tuhan katakan, dan mendirikan satu mezbah, lalu ada 12 batu dari jumlah suku Israel. Tindakan-tindakan simbolik selalu tampak. PL itu penuh dengan 12 batu Israel. Nanti di PB itu 12 rasul. Sehingga ketika Petrus di dalam kisah pertama berkata, kami sudah kehilangan satu dan kami harus menambahkan supaya bilangan kami menjadi genap 12. Itu memang semangat dan kita tahu motifnya itu mengapa harus 12. Sehingga ada 12 di dalam PL, 12 di dalam PB. Itu 12 kali 12, 144. Dikali 1.144.000 itu angka nanti yang muncul di kitab Wahyu. Ada orang banyak diselamatkan dari PL maupun PB. Bukan 140.000 angka eksak. Jadi kita melihat bagaimana kekaguman di dalam permainan-permainan simbol, tetapi menunjukkan presisi yang sangat luar biasa. Maka 7 orang yang pergi 70 tadi, ya, menjadi perwakilan kesempurnaan daripada umat, menjadi utusan perantara yang dipimpin oleh Musa. Lalu ada Imam Harun dan kemudian Nadab dan Abihu yang mengikuti, yaitu anaknya. Maka saudara, sebelum berangkat naik ke atas, maka kemudian dikatakan Musa mengambil lembu yang sudah dikumpulkan, lalu dipotonglah lembu itu dan darahnya ditumpahkan oleh Musa, sebagian ke mezbah, sebagian ke umat itu. Menarik saudara, ketika lembu itu dikorbankan, maka bagi kita melihat apa yang dilakukan. Lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Bagaimana orang Israel mengerjakan dan memberikan persembahan lembu? Bilakah? Jawabannya sederhana. Mereka mempersembahkan di dalam ketidakpunyaan, mereka mempersembahkan di dalam kemiskinan. Mengapa saya katakan begitu? Karena Israel lagi berangkat dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka menjadi pengembara tulen di padang gurun dengan jumlah 600.000 laki-laki dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah yang besar tanpa income yang tetap. Bagaimana mau menghidupinya? Mau buat apa? Karena yang diperlukan di situ adalah makan dan minum. Dan perjalanan padang gurun bukan perjalanan yang bisa menyinggahi berbagai restoran. Dan kalaupun iya, restoran mana yang bisa memberi 600.000 orang makan? Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Karena itu, di tengah kekurangan yang amat sangat, mengapa mereka memberikan persembahan? Ini menjadi mengagumkan di dalam prinsip kehidupan orang percaya, saudara yang kekasih. Tidak ada kata kurang, tidak ada kata tidak punya untuk melayani Tuhan. Who are you? Oleh karena itu orang Israel tidak boleh menahan lembu jantan mereka untuk dipersembahkan sebagai korban. Dengan dalih mereka miskin dan tidak punya. Karena dalam kemiskinan mereka, mereka hidup dan terpelihara. Siapa yang memberi mereka makan? Mana Tuhan beri tiap hari. Tuhan beri tiap hari. Itulah mana yang mereka dapatkan, mana yang mereka makan. Tidak pernah mereka kekurangan dalam hal itu. Mereka selalu berkecukupan, mereka selalu berkelimpahan. Dan Tuhan memelihara mereka di dalam hari-hari mereka. Bagaimana kebergantungan hidup itu sangat mutlak. Karena padang gurun tidak mungkin menyediakan air untuk kebutuhan sekian banyak orang yang berjalan. Orang perlu tinggal di satu tempat, mencari sumber air. Tapi kalau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, di mana sumber air? Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka kehabisan air dan haus, tidak ada persediaan. Tetapi Tuhan mengubah air payau yang tidak bisa diminum menjadi air yang bisa diminum. Dan bagaimana Tuhan membuat hal-hal itu menjadi indah. Itu sebab ketika lagu di dalam Kidung Jemaat menggambarkan perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan mereka menyanyikan lagu itu yang diekspresikan kemudian hari perjalanan sebagai ungkapan syukur yang luar biasa. Di jalanku ku diiring
oleh Yesus Tuhanku. Memang menggambarkan dengan Yesus. Karena memang Paulus mengkhotbahkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 1-13. Bahwa karang hidup itu adalah Kristus itu. Jadi dia menggambarkan itu. Ketika kemudian bait itu mengatakan, dari cadas diberinya air hidup yang sedap. Bagaimana mungkin karang cadas mengeluarkan air? Itu omong kosong. Karena chemistry-nya tidak nyambung. Ini benda padat. Yang keluar benda cair. Dan dari batu itu keluar air untuk 600.000 orang. Belum termasuk perempuan, anak-anak. Tuhan memelihara mereka. Maka mereka cukup minum. Mereka cukup makan. Lagu ini menggambarkan satu pergumulan teologis yang sangat mengagumkan. Itu sebab lagu-lagu di waktu lampau. Dilatar belakangnya oleh pergumulan perjalanan umat di dalam kehidupan. Tidak asal sembarang cipta lagu. Tidak asal sembarang bikin lagu. Tetapi kemudian pergumulan yang sangat serius. Bagaimana memahami kehendak Allah. Sayang, gereja kurang menghargai. Karena bagi gereja menyanyi hanyalah nadanya enak, notnya cocok, selesai. Musiknya bagus, selesai. Kita sudah bergeser dari semangat pengabdian kisah. Bahwa lagu di dalam kekristenan adalah pengajaran yang dinyanyikan. Itu lagu-lagu pujian. Pengajaran yang dinyanyikan. Maka kalau lagu itu tidak berbentuk pengajaran, tidak layak dinyanyikan sebagai pujian. Bukan ukuran musiknya. Tetapi kalau memang ajaran ini indah, mau disampaikan, disampaikanlah dengan musik yang indah. Silakan. Tetapi ajaran itu menjadi basis pertama. Ajaran dinyanyikan. Itulah puji-pujian. Maka seluruh orang bergumul dan seluruh orang bertumbuh dan seluruh orang belajar, saudara. Oleh karena itu, mereka memberikan korban mereka. Itu sebab gereja selalu harus berani bergumul diri. Kita manusia-manusia yang selalu punya ribuan alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak mampu lah, tidak punya uang lah, tidak ada waktu lah. Semua mendadak kita serba tidak punya ketika mau melayani dia. Layanilah dia. Kalau sampai habis apa yang kau punya untuk melayani Tuhan. Tidak akan miskin, tidak akan mati engkau. Karena Tuhan tahu bagaimana memeliharamu. Ujilah hidupmu di hadapannya. Adakah kita berkenan menurut kehendaknya? Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam pergumulan pelayanan seperti ini kita maju dan mendobrak. Mereka mempersembahkan lebu jantan di ketidakpunyaan, di ketidakmampuan. Tapi ada kesadaran besar karena ada seorang pemimpin besar yang Tuhan pakai, Musa, untuk Tuhan terus mengingatkan mereka. Dan jangan lupa, ketika mereka kurang ajar dan mereka jahat, ketika mereka menyembah patung tuangan lembu emas itu, Tuhan murka, membantai orang puluhan ribu sekaligus. Ditelan gempa bumi, dipagut ular, itu perjalanan Israel. Tuhan yang suci, Tuhan yang memelihara, tetapi Tuhan yang murka dan Tuhan yang menghukum. Pandang dia dalam dua sisi dan jangan hanya semaunya. Jangan hanya mau Tuhan yang baik. Ingat Tuhan itu pun murka, karena itu baik-baiklah. Jangan hanya mau Tuhan yang baik, lalu suka-sukamu hidup ini. Tidak bisa. Itu khotbah salah. Kenali Tuhan dalam kegenapan sikapnya. Dia Allah yang maha kasih. Tapi dia Allah yang maha murka saat yang bersamaan. Karena itu seriuslah dengan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih. Darah lembu jantan ditumpahkan. Dan darah menjadi simbol perdamaian antara manusia berdosa dan Allah. Mengapa harus darah? Kita mundur sedikit, saudara-saudara. Darah bagi orang Israel adalah jiwa. Darah adalah hidup. Itu sebab di dalam perjanjian lama, darah dilarang untuk dimakan. Karena adalah simbol hidup. Dan darah selalu berkaitan dengan penebusan. Tidak mungkin untuk makanan. Nah, oleh karena itu pada waktu kemudian di perjanjian lama, manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Apa yang terjadi? Manusia itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangan makan. Kau makan, mati. Maka mati adalah upah dosa itu. Maka manusia sudah mati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan janji bahwa keturunan perempuan dan keturunan ular itu akan terus berkelahi, bukan? Keturunan ular akan merumukkan tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan akan merumukkan kepala ular itu. Itu menunjuk kepada Kristus. Maka menuju ke garis itu, orang Israel tiap kali datang
untuk sebuah kehidupan. Tiap kali datang untuk sebuah pengakuan dosa. Karena dosa adalah kematian. Maka harus ada yang mati. Kalau dosa itu telak, membunuh, bunuh. Ada hukumnya. Berzina, rajam. Ada hukumnya. Tetapi ada hal-hal kecil yang tidak menjadi hukum mati. Namun harus ada yang mati gantinya. Yaitu apa? Korban itu. Lembu itu. Jadi tidak ada dosa yang dibuat tidak ada yang mati. Hanya persoalannya yang mati dia atau kemudian harus ada korban ganti dia. Tergantung kepada dosanya dan itu ada peraturannya pada waktu itu. Sehingga ketika orang-orang itu berdosa, maka domba, lembu mati. Di dalam matinya domba lembu, darahnya tertumpah. Di situ manusia itu dihidupkan kembali. Sehingga gambar simbol itu mencerminkan bagaimana darah sebagai alat pengantara penyucian dosa di hadapan Allah. Maka darah itu harus dipersembahkan kepada Allah. Inilah darah yang tertumpah. Pada waktu Abraham akan mempersembahkan Ishak, satu kalimatnya sangat menarik. Aku akan memberikan Ishak. Ibrani mencatat. Abraham dengan iman memberikan. Karena dia percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti itu? Yesus mati bangkit kemudian. Iman membuat orang meneropong jauh ke depan. Melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Itu sebab orang beriman berjalan. Percaya karena melihat. Tetapi orang dunia mencemooh. Bodoh sekali. Kenapa kamu ke situ? Ngapain kamu kerjakan itu? No. Orang beriman melihatnya. Orang tidak beriman hanya melihat apa yang dilihatnya dan mengambilnya. Dan rela kehilangan yang mahal. Yang orang dunia tidak lihat. Sayang. Karena itu lihatlah jauh ke depan. Layanilah Tuhan itu. Hidup matimu urusan kecil. Tapi sebelum kau hidup mati, baik-baiklah pelayananmu. Jadikan kau bermutu dalam hari-hari. Nah oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa ketika menumpahkan darah itu menjadi perdamaian. Abraham melihat itu sebagai ungkapan yang luar biasa. Dan darah. Ketika kemudian Ishak selamat itu. Namun juga darah mewarnai kehidupan keluarga Abraham. Karena Tuhan memulai janjinya dengan Abraham. Abraham, aku mau semua yang ada di dalam rumahmu. Umur 8 hari sunatkanlah. Jadi semua laki-laki umur 8 hari harus disunat. Laki-laki simbol kepala keluarga. Sehingga sunat pada laki simbol daripada sunat terhadap keluarga. Itu simbolik. Nah oleh karena itu ketika laki-laki umur 8 hari disunat. Pada hari itu ada yang umur 30, 40. Abraham pun sudah tua. Semua langsung disunat saudara. Dan sejak itu anak dari orang yang sunat harus disunat umur 8 hari. Lalu orang bilang tahu apa anak disunat umur 8 hari. Ini bukan tahu apa. Tuhan janji apa terhadap umat. Dan dia menuntutnya. Ini bukan soal kamu mengerti apa tentang Tuhan. Karena manusia terlalu bodoh untuk mengerti Tuhan. Tuhan menyatakan diri baru kita bisa ngerti. Itu sebab kenapa. Kemudian Paulus mengatakan sama. Seperti ketika orang itu disunat. Begitulah kita dibaptis. Di dalam kematian dan kebangkitannya. Itu sebab anak-anak dibaptis. Mestinya 8 hari ya. Ideal. Tapi ketika kita lakukan untuk anak-anak, lakukanlah. Itu sebab jangan terlalu bermain-main. Saya pikir banyak orang tua kadang-kadang kelewatan juga ya. Nggak punya waktu lalu anak nggak dibaptis. Itu bukan you ada waktu apa nggak, sediakan waktu. Ya, kalau itu bersangkutan dengan saya. Anak saya atau mungkin kelak cucu saya akan marahin bapak emaknya. Harus serius memainkan perannya. Dan jangan barang rongsokan. Lalu anak itu nanti menjadi anak Taurat umur 13 tahun. Itu Sidi namanya. Sehingga seluruh aturan Alkitab itu ada aturan. Anak perjanjian kah itu? Atau yang kau anggap anak recehan? Kalau anakmu kau anggap anak recehan, kau tidak akan bawa dia kepada Tuhan dengan segera, bukan? Tapi kalau anakmu anak perjanjian, kau akan bawa segera pada Tuhan. Supaya terhisap dalam perjanjian dengan Tuhan. Ini serius sekali. Nah itu sebab orang Israel tidak main-main. Dan Musa pernah hampir menjadikan istrinya apa? Pengantin darah. Karena lupa nyunat anaknya. Entah bagaimana dalam perjalanan itu dia lupa. Hampir saja kau jadikan aku pengantin darah. Itu kata istri. Karena Tuhan datang dalam murkanya. Serius perjanjian. Karena pandanglah.
Tapi jangan cuma serius baptisnya, nggak serius hidupnya. Itu juga salah. Keseriusan yang holistik di dalam semua aspek kehidupan keimanan kita. Presisi, tepat, tepat, tepat. Kita tidak boleh meleset sedikit pun. Ketepatan menjadi tuntutan. Itu faith. Iman. Pas. Suci. Tidak dua arah. Just one. Fokus. Kata faith itu lalu diambil menjadi HiFi. HiFi stereo. Dunia industri mengadop dari kata HiFi. HiFi stereo. Suara yang murni seperti asli. Tetapi yang HiFi stereo tidak ada yang HiFi stereo beneran. Nah pada waktu itu saudara-saudara kita melihat bagaimana nilai seperti itu. Ketepatan yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan Musa. Itu sebab orang Israel kalau tidak tepat melakukan apapun Tuhan marah. Ketika ada imam dalam tugas seumur hidup satu kali itu masuk ke ruang Maha Kudus. Mesti diketali itu. Lalu dia masuk. Jangan-jangan dia salah kesenggol apa yang di situ. Salah murka Tuhan langsung mati. Maka kalau tidak bunyi kelentang-kelentong karena ada lonceng sambil dia jalan. Itu pasti sudah mati ditarik keluar. Pasti dia nyenggol, sembarang. Kesucian Allah tidak boleh dimainin. Jangan berpikir dengan pikiran modern lalu bilang, Allah sadis ya, sengit. No. Ini sebuah quality. Apakah kamu lulus TOEFL atau ujian apapun namanya kalau tidak mencapai angka yang ditetapkan? Ya enggak dong. Mana ada boleh kurang satu lalu lulus. Tetap saja kamu tidak lulus. Apalagi kalau kita bicara teknologi. Ini harus begini, mau berapapun harganya, bikin begitu. Jangan dimain-mainin. Ya, British Petroleum karena hukum cukup berat di Amerika. Mereka mesti bayar berapa triliun rupiah itu kalau dirupiahkan. Karena pencemaran laut yang mereka bikin. Pekerjaan mereka dianggap tidak memenuhi syarat. Berarti ada teknologi yang terjadi yang salah. Lalu sekarang British Petroleum mulai menghajar lagi Halliburton yang merupakan dari kontraktor mereka. Karena anggap kontraktornya kerjaan tidak beres, itu perusahaan Amerika. Maka perusahaan Inggris sama Amerika ini kelahi terus. Tetapi yang saya mau katakan, legalitas hukum yang sesungguh-sungguhnya kalau dibuat, baru dunia bersih. Pasti dunia bersih. Pasti dunia ini aman. Indonesia ini tidak ada aturan yang semestinya. Semua ditabrak. Itu membuat pasti jorok. Dan pasti rusak. Karena itu, ketepatan dapat dari mana? Alkitab. Presisi. Seperti yang Tuhan mau. Tidak boleh tidak. Bangun bait Allah itu. Ukuran segini, ukuran segini. Kadang-kadang pikir, aduh ribet amat sih. No. Seperti yang Tuhan mau. Prinsip basisnya di situ. Saudara. Minyak urapan ini segini, ini segini, ini segini. Apa sih yang mau diomongin di sini? Toh akhirnya minyak kan terserah Allah mau berkati apa enggak. No. Waktu kau membuat dengan presisi. Kau dalam gentarmu, maka dalam gentar pula yang kau memakainya. Tidak seperti sekarang, jual sana, jual sini. Minyak urapan kirim sana, kirim sini. Semua orang pakai seenak perutnya. Dan itu bukan minyak urapan, bimoli. Minyak urapan itu bikin ada peraturannya. Tidak ada orang bisa bikin itu bahan sudah tidak ada lagi. Minyak zaitun itu bukan minyak urapan. Beda. Narwastu bukan minyak urapan. Beda. Narwastu itu minyak wangi. Yang memang dipakai ketika oleh seorang perempuan berdosa yang diindikasikan sebagai Maria menyapu kaki Yesus dengan kepala. Itu minyak narwastu adalah minyak wangi yang paling mahal. Tapi dia pakai untuk menyapu kaki Yesus. Itu sikapnya. Minyak narwastu bukan minyak zaitun. Dan minyak zaitun dari pohon zaitun itu untuk makan, minum, dan seterusnya. Minyak urapan beda. Kalau mau bicara minyak dalam pengertian Alkitab mau. Itu sebab saudara, ketika kemudian mereka memberikan persembahan, maka dipotonglah lembu jantan sebelum menghadap kepada Tuhan. Didamaikan dulu. Mesbah sebagai tempat persembahan diberikan kepada Allah. Mesbah simbol sikap yang sujud dan beribadah. Di mesbah itu disucikan oleh darah lembu itu. Lalu kemudian separuh lagi dilemparkan kepada bangsa itu. Menyucikan bangsa itu. Maka darah lembu itu. Simbol penyucian terhadap bangsa itu dan terhadap ibadah yang mereka lakukan. Sehingga mereka mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah sesuai dengan tuntutan Allah. Nah simbol-simbol begini banyak susah.
Itu sebab kalau di bait Allah, kemenyan ataupun mur itu dibakar, asapnya naik. Simbol daripada doa yang naik. Harum. Sehingga bau harum itu adalah doa yang harum, doa yang menyenangkan Tuhan. Kita diingatkan. Katolik masih memakai kemenyan dalam beberapa acara-acara kebaktiannya. Lalu orang Kristen dengan sombongnya bilang, heran ya, kayak mistis aja. Kayak perdukunan. Dukun yang niru gereja, jangan terbalik kau. Bukan gereja niru dukun. Jauh sebelum dukun praktek pakai kemenyan. Sudah ada di bait Allah. Bau kemenyan itu menyenangkan kalau kita duduk dan mencium. Dan memang secara psikologi aromanya membantu kita konsen. Tapi sejasa simbol, mau pakai silakan, tidak mengapa. Ya, jadi kalau di rumahmu kau bakar, taruh tempat perapian gitu, bakar kemenyan supaya wangi. Saya datang, saya tidak akan ribut. Kecuali pendeta lain kamu ditengking. Karena sering kita tidak mengerti apa yang kita lakukan. Nah, mulai kita belajar lakukan yang presisi. Sebetulnya Tuhan mau apa? Karena itu darah itu serius. Darah itu hidup, simbol. Tidak boleh dimakan. Maka orang Israel dilarang makan darah. Di PB nanti ini jadi keributan. Karena orang Yunani memang dulu tidak kenal Tuhan. Mereka makan darah. Yahudi makan darah. Tapi Yesus sendiri bilang tidak ada yang masuk ke dalam perut itu menajiskan. Yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Memang tidak ada makan minum menajiskan. Itu sebab sidang pertama di Yerusalem. Di Kisah 15. Maka rapatlah Rasul itu. Oke, supaya jangan ribut. Saya harap orang-orang Yunani menjauhkan diri dulu dari darah, berhala, makanan berhala, dan seterusnya. Bukan tidak boleh. Karena dalam 1 Korintus 8 dia bicara, apapun makanan yang dibawa ke rumahmu, makanlah dalam syukur. Mau dari kuil, mau dari mana itu. Karena tidak ada makanan berhala. Semua milik Allah. Tapi kalau kau diundang ke kuil, jangan makan. Karena orang lihat nanti jadi batu sandungan. Nah, itu yang jadi masalah. Saya membaca Alkitab ya. Elegansi dari nilai-nilai itu tinggi. Saya kagum setengah mati. Dari etikanya, prinsip-prinsipnya. Dan saya jujur saja membangun diri dengan konsep itu. Ya. Kalau saya bilang kita boleh miskin tapi sombong harus. Yes. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Kenapa kau merengek dan cengeng dalam kemiskinan? Kalau memang kau cinta Tuhan, Tuhan akan cukupkan hidupmu. Tapi tahu dirilah menempatkan hidupmu di hadapan Tuhan. Kenapa kau takut? Hidupmu tidak berharga di hadapan Tuhan karena kau kaya atau populer. No, kau berharga di hadapan Tuhan karena Dia mencintaimu. Maka kalau memang Dia mencintaimu, pasti cinta itu bergelora dalam hidupmu. Dan tidak mungkin kau meninggalkan Dia, bukan? Nah, kembali kepada apa yang dilakukan Musa. Maka bangsa itu disirami darah. Meja itu disiram darah. Berdamailah mereka dengan Allah yang hidup itu. Baru kemudian Musa pergi naik dan menghadap. Maka berangkatlah Musa naik. Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua Israel. Dan Tuhan tidak mengulurkan tangannya terhadap yang lain. Yang bersama dengan Musa. Tuhan berkenan menerimanya. Tetapi menarik. 2 dari anak Harun yang ikut ke atas itu, Nadab dan Abihu, adalah calon iman berikutnya menggantikan bapaknya. Sayang. Mereka tidak menjaga kekudusan. Dan Tuhan membakar mati mereka. Sebetulnya kalau saya secara jujur lebih suka. Tuhan tetap samalah. Kalau kami ini pendeta brengsek kagak beres, mati kebakar begitu. Saya lebih suka itu. Supaya lebih gampang mengurus gereja itu. Supaya tidak ada lagi orang trik-trikan. Selesaikan semua. Tetapi saudara-saudara, perjanjian baru ayatnya beda ya. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya kau bermain-main dengan Tuhan, kau tetap hidup. Tapi tunggu. Dia akan tolak kau di sana. Lalu dia bilang, aku bernubuat dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Bikin mujizat dalam namamu. Hanya engkau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Waduh. Tetapi kadang saya pikir Tuhan solong. Berapa lama itu? Panjang sekali. Tetapi saudaraku, PB mengajarkan kita serius. Hati-hati. Kau bisa menikmati seluruh
kekacauan hidupmu di hidupmu. Tapi kau terkejut di matimu. Tapi sayang gak bisa lari lagi. Karena itu kalau mau kau jadi jahat, jahatlah. Tapi kalau mau jadi pelayan, pelayanlah. Kalau mau jadi anak Tuhanlah. Jangan mendua hatimu. Sayang kau buang waktu di dunia ini. Kau layani Tuhanmu, tapi hidupmu kacau balau. Dan Tuhan menolak. Lebih bagus kau layani setan di dunia ini. Karena hidupmu akan bahagia. Paling tidak selama di dunia, bukan? Dari surga dunia pindah kau ke neraka sana. Tapi jangan kemudian hidup kita tanggung-tanggung di sini. Ditolak di sana. Itu mengerikan. Karena itu layani dengan ketulusan. Kerjakan. Tetapi jangan pernah berkata dirimu tulus dan baik. Biar orang menilai diri kita. Biar orang melihat kita. Segala sesuatu bisa diuji dalam hidup ini, bukan? Kalau memang kau baik, namamu akan jadi baik. Kemanapun orang mendengar, pasti namamu baik. Jangan gentar. 1001 orang bisa membusukkan namamu. Tapi harum itu akan bertahan. Kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Jangan takut. Cepat atau lambat waktu akan membuktikannya. Karena itu bergumullah, pikirkanlah, lakonilah, jalanilah. Bagaimana hidup kita itu berkelahi. Sehingga betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti Nadab dan Abihu ini yang sudah menghadap kepada Tuhan. Dalam privilege yang besar yang Tuhan berikan. Menyertai sang hamba Musa itu. Tapi dua-duanya dibantai Tuhan. Di mana? Di pelayanannya. Karena membakar korban seenaknya. Sehingga disebut bau itu asing di hadapan Tuhan. Dan Tuhan marah. Karena itu jangan gali kubur kita di hidup kita dengan perilaku kita yang salah. Karena sebetulnya kita sedang menggali lubang kubur kita. Karena perilaku yang salah hanya akan mengurangi sahabat kita. Perilaku yang salah hanya mengurangi respek orang terhadap kita. Pilihan-pilihan yang tidak tepat hanya akan mengacaukan kita. Pikirkan itu. Tidak ada bagimu apa? Tanah garapanmu. Aduh mak, kok gitu ya Tuhan? Yes, supaya engkau pikirkan pelayanan. Lalu nanti kami hidup dari mana? Persembahan. Kalau orang Israel mempersembahkannya baik-baik. Kalau sembahnya dikit gimana? Kau hidup dari aku lewat orang Israel. Lewat hidup persembahan. Aku yang ngatur persembahan itu. Kalau dikit memang dikit bagianmu. Kalau banyak aku kirim padamu. Tapi sayang, imam-imam kemudian bukan menunggu Tuhan memberi. Mencuri uang umat. Itu sebab imam itu banyak yang kaya raya. Tapi mati celaka. Mengerikan kalau baca di PL. Jadi jangan pikir, imam generasi pertama, Nadab, Abihu, udah mati dihajar Allah. Imam pertama itu. Bayangkanlah pendeta ke 1000 sekarang, ke 1 juta sekarang. Generasi keberapa kita ini? Sudah generasi rusak-rusak semua bukan? Yang pertama saja yang murni ini, Musa di situ, gak lolos. Mesti melompat dari Nadab, Abihu langsung ke Eleazar. Imam Eli pun sama. Kita akan baca Alkitab itu bingung ya. Ini anak imam ya kok kacau balau semua. Tapi si Samuel baik betul-betul. Tapi anaknya juga payah. Bengkok juga. Sampai orang-orang Israel tidak mau anaknya Samuel. Kami tidak mau. Samuel sedih. Batinku bergolak. Doaku hanya satu, Tuhan layakkan aku mati. Tapi anakku tahu cintaku. Anakku tahu pengabdianku. Itu doa saya. Karena jujur saya tidak bisa membayangkan ketika anakku jadi aib. Saya nggak berani pikirkan kayak apa. Walaupun mungkin bukan salahku. Secara teoritis. Tapi aku tetap bersalah. Karena aku ada di situ. Tidak mudah ya. Padahal kita nggak bisa set anak kita itu kayak ngeset channel radio. Mau gelombang berapa, mau pindah berapa. Kita nggak bisa atur volumenya, mau pergi berapa, rendah berapa. Berapa sulitnya pergumulan hidup. Susah hidup tidak sederhana. Tetapi pengalaman hidup menceritakan kepada kita betapa baiknya Tuhan itu bukan. Saudara, ini memang prinsip yang perlu kita pikirkan. Bagaimana menumbuh kembangkan dalam hidup pengabdian pelayanan yang harus kita lakukan. Tuhan akan cukupkan kita, percayalah. Karena itulah kita berjalan dalam hari-hari kita. Mengiringi Tuhan kita seperti apa yang Tuhan mau. Aku selalu akan berteriak kepadamu, saudaraku. Jemaatku, ini hidupku, dan aku akan berkata, bagaimana hari-hariku kujalani dalam kasih-Nya. Jangan hinakan dirimu, jangan rendahkan dirimu.
Tapi jangan lupa tanggung jawabmu. Tuhan akan menolong kita. Tidak mudah hidup ini. Tidak selalu seperti yang kita mau. Ada pasang surut, ada pergumulan, ada persoalan. Tapi akan membentuk kita makin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarkan diri kita, pikiran kita disucikan oleh Tuhan yang hidup itu. Dan biarkan kita bergumul di situ. Jalani jalanmu, hari-harimu. Pasti itu indah. Aku tidak mau matiku sia-sia. Karena itu kejarlah. Berbahagialah Musa. Hidupnya seperti digonjang-ganjing Tuhan. Diobok-obok. 40 tahun enak di istana. Maksudnya menjalankan perintah Tuhan. Membela bangsanya. Tapi bangsa yang dibela bikin dia apa? Celaka. Jadi buronan. Pangeran muda. Jadi gembala. Domba. Apa yang tak gila ini? Tapi saya kagum. Musa tidak sakit jiwa. Mestinya secara teoritis sudah nggak bisa itu. Pangeran muda jadi gembala domba. Edan. Hatinya sakit setengah mati. Dihianati oleh bangsa sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir. Kalau orang luar sana. Entah apapun namanya tukang kacau gereja itu. Mau dibacoknya kita, mau digebukinnya kita. Terhormat batin kita. Sakitnya itu tak seberapa. Cuma sakit nunggu luka sembuh aja. Tapi kalau orang dekat kita yang menusuk kita, memang sakitnya luar biasa. Itu menyedihkan. Membuat kita sampai ke sumsum-sumsum rasanya ya. Tetapi disitulah pergumulan kehidupan. Musa mengalami itu. Ditusuk oleh saudara sendiri. Yusuf mengalami itu. Dibuang oleh saudara sendiri. Tapi tahukah Kak Yesus? Siapa yang menjual dia? Muridnya sendiri. Siapa yang nyangkal dia? Muridnya sendiri. Siapa yang menjual itu? Siapa yang menyangkal itu? Salah satu dari kita. Oleh karena itu apa yang dikerjakan Musa menjadi pergumulan serius. Dilayaninya Tuhan dan dijaganya hidupnya sampai akhir hayatnya. Tahukah engkau kesucian Tuhan? Satu kalinya si Musa disuruh ngomong sama batu itu saking jengkel sama orang Israel, dipukulnya batu itu. Melebihi ketetapan yang Tuhan suruh. Akibatnya apa? Musa, kau tidak sampai ke tanah Kanaan. Kau melanggar kekudusanku. Aduh, saya kalau baca PL itu ya. Aduh Tuhan, kalau aku ikut si Musa habis kebakar sudah. Mana lulus ini? Pantaskan si Musa begitu. Memang kelewatan Israel. Apa dikit ribut, apa dikit keluh. Sudah dari batu pun apapun masih kurang saja. Makan tiap hari masih ribut saja. Pantas Musa jengkel. Memukul batu itu. Dan pukulan itu pun sebetulnya bukan dosa yang terlalu luar biasa. Itu kan emosi ya. Saya pikir-pikir diri saya pun dalam posisi yang sama. 120 tahun umurnya. Dia mati dalam tua usianya. Tapi diteruskannya pelayanannya. Sampai akhirnya. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Itulah diyakini. Musa diangkat ke surga itu. Luar biasa ya. Tapi 40 tahun perjalanan Musa. Satunya catatan kesalahannya. Kita 1 tahun baru jalan. 40 sudah salah. Tapi gimana 40 tahun sudah gak tahu lagi aku. Capek ngitungnya pun gak hafal lagi gitu. Sampai mau pengakuan dosa pun kita sudah susah. Akhirnya kita bilang sudah tahulah kau semua Tuhan dosaku. Yang mana itu? Aku pun udah lupa. Tapi Tuhan pasti ingat sudahlah bereskan itu. Kan kira-kira begitu ya. Nah karena itu saudara. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana berdamai dengan Tuhan? Pakai korban Pak. Nggak perlu. Kita nggak perlu apa namanya. Potong korban. Bukan. Lalu bagaimana berdamai dengan Tuhan? Hiduplah benar itu. Hiduplah suci. Hiduplah kudus. Itulah berdamai dengan Tuhan. Kau tidak perlu potong lembu lagi. Kau tidak perlu korbankan darah lagi. Kau tidak perlu disirami darah lagi. Karena darah Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya sudah menyucikan kita. Tidak perlu diulang-ulang lagi. Tapi. Satu kali untuk selama-lamanya pun harusnya kita hidup apa? Kudus itu. Benar. Hendaklah engkau kudus. Sama seperti Allahmu kudus. Dan Yesus pun menggugat lebih hebat lagi. Hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna. Bagaimana mungkin kita sempurna? Bagaimana tidak mungkin? Justru itu pertanyaannya. Jangan bilang bagaimana mungkin sempurna. Penebusan Kristus atas kita. Penebusan yang sempurna. Ingat kalimat itu. Kalau betul kita sudah ditebus, penebusan itu sempurna. Maka bekal sempurna dari penebusan membuat kita bisa hidup
sempurna. Coba bilang tidak. Asal jangan engkau cinta dirimu. Cinta Tuhan. Modal yang kita perlukan, sangkal dirimu, pikul salibmu. Maka engkau akan terus-menerus berdamai dengan dia. Dan ikutlah dia. Karena itu saudara-saudaraku, jangan pernah berkeluh kesah dan berargumentasi. Tidak cukup waktumu melayani dia. Tidak cukup uangmu melayani dia. Demi Tuhan yang hidup. Waktumu Tuhan yang atur itu. Apa kebutuhanmu Tuhan yang atur itu. Indah ya. Tuhan atur, Tuhan tolong. Karena itu ayo ambil bagian itu. Saudaraku sebagai umat, jangan pernah lalai melayani Tuhan itu. Demi Tuhan yang hidup, ingat kalimatku baik-baik. Jangan pernah engkau merasa tidak pernah cukup punya uang. Tidak pernah cukup punya waktu. Selalu pikirkan, andai kata Tuhan berkata tidak cukup waktunya untuk melihat kita. Tidak cukup waktunya untuk mengurus kita. Saya pikir dari situlah kita akan beranjak. Jangan sampai ku dengar Tuhan berkata padaku, anakku, maafkan aku. Tidak ada waktuku untuk mengurusmu. Karena terlalu banyak yang mesti kurus. Sebelum dia mengucapkan kalimat itu, biar kita mengurus banyak urusan. Urusan Tuhan itu. Supaya dia selalu memperhatikan kita. Berdamailah dengan Allah. Berdamailah dengan dia. Dan peganglah janjinya. Barang siapa yang hidup menurut kehendakku, maka aku akan memberitahukan rahasia hidup kepadanya. Karena dia adalah sahabatku. Tapi kau, sahabatku, kau juga adalah hambaku. Di mana Tuhan itu berada, di situ hamba itu ada. Begitulah kita melayani dia. Dan kalau hamba itu bekerja, tuannya tidak akan berkata terima kasih. Karena kau sudah mengerjakannya. Tapi hambanya akan berkata, aku ini hanya hamba yang tak berguna. Semua harus kukerjakan. Kita jadi sahabatnya. Dibukanya banyak rahasia. Awas jangan besar kepala. Tetap humble ke bawah. Jujur saya harus bilang, itu yang susah. Banyak luapan yang tidak harus ada. Muntahan yang tidak mesti. Tapi terjadi. Betapa sulitnya hidup ini. Itu sebab saya suka berdoa. Tuhan cambuk aku. Hajar aku. Aku lebih suka luka asal dipelukanmu. Daripada sehat berlari jauh daripadamu. Itu mengerikan. Berdamailah dengan Tuhan. Bahkan kalaupun harus terluka. Terlukalah. Asal ada di pelukannya. Nikmati cambukannya. Hajarannya. Tapi jangan pernah berhenti melayani. Lebih, dan lebih lagi. Supaya sungguh hidup kita menyenangkan. Amin. Kita ambil waktu teduh sejenak. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Cobalah pikirkan. Berdamai dengan Allah. Musa mewakili Israel di hadapan Allah. Musa menjadi pengantara. Pengantara yang tidak sempurna. Dilakukannya tugasnya. Harun, Nadab, Abihu menyertainya. Bersama dengan 70 tua-tua sebagai perwakilan Israel menghadap Allah. Namun dalam perjalanan waktu, kesempatan emas, kesempatan indah berhadapan dengan Allah tak pernah bisa dipahami penuh oleh Nadab dan Abihu yang berbuat dosa dan menerima murka Allah. Mati. Awas, bukan kita tidak melayani. Awas, bukan kita tidak memberi. Awas, bukan kita tidak atau belum melakukan ini dan itu. Maka kita menjadi berdosa. Bahkan ketika kita melayani, melakukan ini dan itu. Bahkan ketika kita memberi, kita pun bisa berdosa. Kalau tidak berdamai dengan dia, hidup seperti yang dia kehendaki. Dalam ukuran ketetapannya. Karena itu berdoalah dalam hatimu supaya engkau makin diberi kepekaan. Dan terus kemampuan berjaga diri. Hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan. Berdoalah. Hal-hal yang kau rindukan, hal-hal yang kau inginkan, kau ingin kerjakan karena kau tahu itu mesti.
Doakan, katakan, Tuhan tolong aku. Supaya indahlah hari-harimu, bahagialah engkau dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Karena pengantara kita adalah pengantara yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan itu. Yang telah mati di atas kayu salib menumpahkan darah kudus, bukan darah lembu. Satu kali untuk selama-lamanya, bukan berulang-ulang. Betapa bersyukur, betapa beruntungnya kita boleh mengalami, menerima kasih-Nya. Hiduplah di dalamnya. Berdamailah dengan Dia. Ketika bangsa itu menghadap Allah, perwakilan itu melihat Allah yang Maha Kuasa berdiri dalam kemuliaannya, bersinar gemilang di atas kekuasaan yang tak tergoda. Kuasa Allah itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita terus menundukkan hati pikiran kita kepada Dia, menaklukkan dan mengiring Dia. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kau tahu hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kau tahu dan mendengar doanya. Maka hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, bermurah hatilah pada kami. Tolonglah kami, kabulkanlah doa kami. Ketika kami rindu menjadi pelayan-Mu yang sungguh, pelayan-Mu yang seutuhnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.